Oke, kita langsung mulai aja ya. Beberapa waktu lalu, ada pertanyaan yang bagus banget masuk dari kamu. Kamu kirim kutipan dari Alkitab, Matius pasal 6, terus nanya, gimana caranya ayat ini bisa relevan buat saya yang kerja di Jakarta dengan gaji UMR? Rasanya kok jauh banget antara idealisme ayat ini sama realita hidup. Ini pertanyaan yang jujur dan penting banget. Dan kita mau coba bedah ini bareng-bareng. Karena kita tahu persis skenario yang kamu hadapi. Betul. Gambaran yang kamu ceritain itu nyata banget. Hari masih gelap waktu harus berangkat kerja. Desak-desakan di KRL, nafas mulai sesak. Semua orang mukanya udah lelah gitu kan. Terus di tengah jalan iseng buka handphone. Dan langsung celep, notifikasi Instagram. Haha, iya. Notifikasi Instagram. Langsung kelihatan. Temen kuliah lagi liburan kemana, temen lain pamer gadget baru, satunya lagi nongkrong di cafe rooftop yang kelihatannya, wah, mahal banget. Persis. Daya pantrasnya itu nusuk banget waktu kamu tanpa sadar ngecek saldo rekening. Gaji UMR. Mungkin baru pertengahan bulan tapi rasanya udah kayak akhir bulan aja. Bener. Jakarta itu kayak mesin raksasa yang maksa kita buat terus lari kan. Sewa kos, makan, transport, standar pergaulan, semuanya naik. Terus di kepala ada suara kecil yang nanya, kalau aku nggak bisa ngikutin ritme ini, apa aku gagal ya? Atau kalau aku hidup sederhana, apa aku bakal ketinggalan ya? Nah, disitulah masalahnya jadi lebih dalam. Bukan lagi cuma soal uang kan, tapi jadi soal identitas, soal pembuktian diri. Tanpa sadar, kita jadi ngukur nilai diri kita dari slip gaji, dari tempat kita nongkrong, dari outfit yang kita pakai. Padahal, kalau mau jujur, kita semua capek, capek banget, lelah ngebandingin, lelah karena takut ketinggalan. Dan kelelahan itulah yang akhirnya bawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam. Bukan lagi soal gimana cara cari uang tambahan, tapi Sebenarnya apa sih yang jadi pusat hidupku? tepat, dan pertanyaan itulah inti pembahasan kita hari ini. Kita mau lihat perkataan Yesus di Matius 6 ayat 31-33. Ini bukan formula ajaib buat naikin gaji, tapi ini sebuah perspektif buat memulihkan hati kita. Jawaban buat hati yang mungkin rasanya terbelah antara iman dan tagihan. Oke, mari kita lihat teksnya. Di ayat 31-32, Yesus bilang begini. Ya, bunyinya gini, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kata kuncinya di sini yang langsung nonjok itu khawatir. Kedengarannya biasa aja ya, kata sehari-hari, tapi ternyata di bahasa aslinya maknanya dalam banget. Nah, ini yang menarik. Waktu kita lihat bahasa aslinya, Yunani, kata yang dipakai itu merimnao. Katanya ini bukan sekedar rasa cemas biasa soal tagihan, kan? Maksudnya apa sih sebenarnya? Tepat sekali. Merimnau itu secara harfiah artinya pikiran yang terpecah atau hati yang terbelah dua. Bayangin deh, kamu coba jalan kedua arah yang berlawanan di waktu yang sama. Gak akan maju kemana-mana kan? Malah capek sendiri di tengah, bingung. Nah itu dia, itulah kondisi batin yang Yesus maksud dengan khawatir. Jadi, yang dilarang di sini itu bukan rasa cemas sesaat yang wajar, tapi sebuah kondisi hati yang terus-terusan terbelah. Terbelah antara apa dan apa nih? Terbelah antara percaya pada pemeliharaan Tuhan dan percaya pada keamanan yang ditawarin sama uang. Budaya kota besar kayak Jakarta kan secara nggak langsung terus-terusan ngebisikin kita kalau keamananmu itu datang dari penghasilanmu, kehormatanmu datang dari gaya hidupmu. Akibatnya uang jadi apa yang disebut sama seorang pemikir, Tim Keller, sebagai juru selamat fungsional. Juru selamat fungsional, wah itu istilah yang kuat banget ya. Maksudnya, meskipun secara teori kita bilang percaya Tuhan, tapi praktiknya sehari-hari yang kita andelin buat rasa aman itu uang. Betul. Kalau saldo aman, hati tenang. Kalau saldo menipis, iman ikut goyang. Gitu. Persis seperti itu. Keller bilang, berhala modern itu bukan lagi patung emas, tapi bisa jadi apapun yang menyerap hati dan imajinasimu lebih dari Tuhan. Bisa slip gaji, bisa status sosial. Makanya Yesus lanjutin, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini bukan soal etnis ya, tapi soal sebuah cara hidup yang pusatnya bukan relasi dengan Allah, jadi kekhawatiran finansial kita yang kronis itu pada dasarnya adalah krisis kepercayaan, bukan sekedar krisis ekonomi. Wow,
Oke, jadi rasa cemas karena gaji UMR mepet itu sebetulnya gejala dari masalah yang lebih dalam. Hati kita yang terbelah. Tapi kan wajar ya kalau kita cemas soal uang, apalagi di Jakarta. Rasanya kok ini kayak nyalahin korban nggak sih? Pertanyaan yang valid banget. Yesus nggak sedang menyepelekan realita kebutuhan kita. Justru sebaliknya, dia tahu persis kita butuh makan, minum, pakaian. Poinnya bukan jangan realistis, tapi ubahlah pusat realitasmu. Kekhawatiran yang dia maksud adalah kekhawatiran yang bikin kita lupa kalau ada realitas yang lebih besar dari sekedar slip gaji kita. Dan di ayat selanjutnya, dia langsung kasih realitas itu. Nah, ini dia jawabannya. Setelah nunjukin masalahnya, Yesus langsung ngasih solusi teologis yang ngubah segalanya. Di ayat 32 bagian kedua tertulis, "Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu." Aku mau kita berhenti sebentar di sini. Perhatiin deh, dia nggak bilang Allah tahu atau Tuhan tahu, tapi spesifik, Bapamu tahu. Personal banget rasanya. Sangat personal. Ini pemulihan identitas yang radikal. Coba bayangin bedanya, mentalitas hidup di kota yang kompetitif itu kan kayak Survival mode. kita ngerasa kayak prajurit sendirian di hutan belantara, harus berjuang buat bertahan hidup. Takut kalah, takut ketinggalan. Ya, ya. Tapi Yesus datang dan bilang, "Hei, kamu salah lihat dirimu. Kamu bukan yatim piatu rohani yang berjuang sendirian. Kamu itu anak. Kamu punya bapak." Jadi, waktu kita ngerasa kecil di tengah sesaknya KRL itu, atau waktu kita ngerasa kurang pas lihat postingan temen, pengingat utamanya adalah, aku punya bapak yang tahu persis apa yang aku butuhin. Gitu ya. Tepat. Ini ngubah perspektif dari kekurangan kita jadi kecukupan Bapa kita. Ini yang dalam teologi disebut doktrin providensia atau pemeliharaan Allah. Sederhananya, ini keyakinan kalau Allah bukan cuma pencipta yang abis nyiptain dunia terus pergi liburan. Enggak, dia Bapa yang secara aktif dan terus-menerus memelihara ciptaannya. Seorang teolog, R.C. Sproul, jelasinnya bagus banget. Dia bilang, pemeliharaan Allah itu bukan takdir buta atau nasib sial. Itu adalah pemerintahan dari seorang Bapa yang penuh kasih. Dia tahu kebutuhanmu, bahkan sebelum kamu panik lihat sisa saldo. Oke, ini fondasi yang penting banget. Jadi kalau dirangkum sampai sini, masalahnya bukan kurang uang, tapi hati yang terbelah. Dan solusinya bukan tips finansial, tapi pemulihan identitas kita sebagai anak dari Bapa yang memelihara. Gaji UMR nggak mendefinisikan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Ini fondasi yang harusnya bisa menghancurkan kecemasan. Benar sekali. Dan setelah ngasih fondasi itu, Yesus kemudian ngasih perintah pengganti. Dia nggak cuma bilang, jangan khawatir, terus selesai. Dia ngasih arah baru buat energi kita yang tadinya terpecah itu. Di ayat 33, dia bilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, ini lagi. Kerajaan Allah. Ini kan kedengarannya gede banget ya. Agung, agak abstrak gitu. Kalau buat kita yang usianya mungkin baru 18, 19, 20-an, yang lagi sibuk magang atau baru mulai kerja, apa sih artinya mencari kerajaan Allah sehari-hari? Apa kita harus berhenti kerja terus jadi misionaris semua? Bukan begitu. Mencari di sini, dalam bahasa aslinya, itu pakai bentuk perintah yang artinya lakukan ini terus-menerus. Ini orientasi hidup. Dan kata dahulu bukan soal urutan waktu, misalnya doa pagi dulu baru kerja. Tapi ini soal prioritas utama. Apa pusat orbit hidupmu? Kerajaan Allah itu sederhananya pemerintahan Allah. Jadi, mencari kerajaan Allah itu artinya secara sadar menempatkan hidup kita di bawah pemerintahan Allah. Oke, coba kita buat lebih konkret. Contohnya gimana? Contohnya gini, kalau pusat hidupmu itu dirimu sendiri dan gengsi sosial, maka pas milih kerjaan pertanyaan utamamu adalah, di mana gaji paling gede? Di mana jabatan paling keren? Tapi kalau pusat hidupmu kerajaan Allah, pertanyaanmu berubah jadi, di mana aku bisa pakai talentaku buat muliain Tuhan? Pekerjaan mana yang nggak mengkompromikan imanku? Oh, oke. Pas kamu dapat gaji, pertanyaannya bukan lagi gadget apa yang harus aku beli biar kelihatan sukses. Tapi, gimana aku bisa kelola uang ini buat nabung, memberi, hidup secukupnya, sebagai wujud ketaatanku pada Rajaku. Pusatnya geser dari apa kata orang, jadi apa kata Tuhan. Itu benar-benar ngubah cara kita lihat kerjaan dan uang ya. Pekerjaan bukan lagi cuma alat buat bertahan hidup atau pamer, tapi jadi arena buat ngehidupin iman kita. Jadi ingat pemikiran John Piper yang bilang, Tuhan paling dimuliakan di dalam kita saat kita paling puas di dalam Dia.
Mungkin rasa puas di dalam Tuhan itu yang bikin kita berhenti rakus dan cemas soal status sosial. Tepat, kepuasan sejati di dalam Allah itu kayak penangkal racun dari budaya konsumerisme yang selalu bilang, kamu kurang, kamu butuh lebih. Nah, setelah perintah itu, ada sebuah janji yang sering banget disalahpahami. Bagian akhir dari ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini sering dikutip sepotong-potong, jadi kayak jimat kekayaan gitu. Seolah kalau kita melayani Tuhan, kita pasti otomatis jadi kaya raya. Padahal bukan itu maksudnya, kan? Sama sekali bukan. Kita harus selalu lihat konteksnya. Semuanya itu kan merujuk balik ke ayat 31. Apa itu? Ya makan, minum, dan pakaian, kebutuhan dasar. Jadi janji ini adalah jaminan kecukupan, bukan janji kemewahan. Oh, jaminan kecukupan. Iya, Tuhan janji kalau prioritas utamamu adalah Dia dan kerajaannya, Dia bakal pastiin kebutuhan dasarmu tercukupi. Dia nggak akan ninggalin kamu. Jadi, janjinya bukan hidup kita bakal mulus dan bebas dari kesulitan finansial, tapi bahwa di tengah semua kesulitan itu, kita nggak akan pernah berada di luar pemeliharaan Tuhan. Itu ya intinya. Janji kehadiran dan pemeliharaan bukan janji kelancaran. Betul. Dan kita nggak bisa baca ayat ini tanpa lihat teladan hidup Yesus sendiri. Dia yang ngajarin ini adalah pribadi yang hidup sederhana banget. Dia sendiri bilang nggak punya tempat buat meletakkan kepalanya. Dia itu bukti hidup dari seseorang yang 100% percaya sama Bapa, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan puncak pembuktiannya justru di salib itu. Melalui pengorbanannya, kita yang harusnya jauh dari Allah malah diangkat jadi anak-anaknya. Itulah dasar paling kuat dari kepercayaan kita. Kepercayaan kita pada pemeliharaan Bapa itu bukan lahir dari optimisme buta, tapi lahir dari karya Kristus yang udah tuntas. Karena Dia, kita bisa manggil Allah Bapa. Jadi, mari kita tarik semua ini kembali ke pertanyaanmu di awal. Teks kebenaran ini secara langsung mengoreksi 3 ilusi besar dari kehidupan kota. Pertama, ilusi bahwa keamanan datang dari angka di slip gajimu. Yesus bilang keamanan sejatimu datang dari statusmu sebagai anak Bapa. Kedua, ilusi bahwa nilai dirimu ditentukan oleh penampilan. Yesus bilang identitasmu udah aman di dalam Kristus. Dan yang ketiga, ilusi bahwa masa depanmu 100% bergantung pada usahamu sendiri. Yesus bilang, masa depanmu ada dalam pemerintahan Bapa yang penuh kasih. Jadi, pada akhirnya, kamu bukan budak sistem ekonomi Jakarta. Kamu adalah anak Bapa. Hidupmu aman dalam kerajaannya. Masalah terbesar dari UMR Jakarta itu bukan nominalnya. Masalah terbesarnya adalah waktu hati kita jadiin nominal itu sebagai pusat segalanya. Sumber keamanan, identitas, dan harapan. Dan solusi yang Yesus tawarkan itu bukan pelarian dari realita, tapi sebuah pengaturan ulang hati yang radikal. Jadi, mari kita jujur sama diri sendiri. Mungkin masalahmu yang sebenarnya bukan sekedar angka di slip gaji. Masalahmu adalah rasa takut kalau angka itu nggak cukup untuk membuatmu berarti. Jakarta bisa bikin kamu merasa kecil, terus ngebisikin kalau kamu tertinggal, kamu kurang. Dan pelan-pelan, kita mulai percaya hidup kita ditentukan sama nominal itu. Tapi dengarkan ini baik-baik. Nilai hidupmu tidak pernah ditentukan oleh UMR. Nilai hidupmu sudah ditetapkan di atas kayu salib. Yesus nggak pernah ngundang orang berdasarkan status ekonomi mereka. Sebaliknya, ia justru manggil yang letih lesu dan berbeban berat. Ia bicara soal hal-hal yang manusiawi banget, makan, minum, pakaian, dan dengan lembut bilang, Bapamu tahu. Mungkin hari ini kamu ngerasa sendirian dalam tekanan kota ini, tapi kamu tidak yatim. Mungkin masa depanmu terasa rapuh, tapi kamu tidak tanpa Bapa. Jadi pertanyaan yang perlu kita ajukan pada diri kita sekarang, bukan lagi, apakah gajiku cukup? Pertanyaannya sekarang bergeser menjadi, apakah Kristus cukup bagiku? Karena, jika Kristus bukan pusat, sebanyak apapun gajimu, hatimu akan selalu merasa kurang, akan selalu ngejar sesuatu yang lain. Tapi jika Kristus yang jadi pusat, bahkan di tengah tekanan UMR yang pas-pasan, hatimu nggak akan kosong. Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa tekanan. Dia menjanjikan dirinya sendiri sebagai harta yang paling berharga. Dan ketika Dia menjadi rajamu, kamu nggak lagi hidup untuk membuktikan diri. Kamu hidup dari sebuah penerimaan yang udah dikasih secara cuma-cuma. Mungkin hari ini kamu lelah. Lelah membandingkan, lelah mengejar, lelah karena takut tertinggal. Undangan Yesus masih sama. Datanglah kembali kepadanya. Bukan untuk melarikan diri dari realitas Jakarta,
tapi untuk menemukan fondasi yang lebih kuat dari realitas itu sendiri. Letakkan kembali mahkota yang mungkin tanpa sadar sudah kamu berikan pada uang dan status. Kembalikan pusat hidupmu kepada kerajaannya. Karena di kota yang tidak pernah tidur, hanya di dalam Kristus, jiwamu bisa benar-benar beristirahat. Dan ketika kamu tahu siapa Bapamu, kamu bisa bekerja dengan tenang, hidup dengan cukup, dan berjalan tanpa takut, bahkan di tengah Jakarta.